Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, teman-teman? Semoga semuanya sehat, rezekinya lancar, dan semakin barokah ya. Rasanya lama banget ya. Seperti kalau diumpamakan itu ya, kayak bangun dari koma dari dunia perkontenan. Oke teman-teman, kali ini Bunda Yusuf ingin share tentang budgeting. Sedikit ilmu tentang budgeting, namun ini versi Bunda Yusuf ya. Karena Bunda Yusuf itu bukanlah pakar keuangan, apalagi pakar akuntansi atau ekonomi. Maaf, itu jauh banget dari jurusan yang diambil oleh Bunda Yusuf pada waktu sekolah dan kuliah. Kenapa harus budgeting? Karena menurut Bunda Yusuf, budgeting itu sangatlah penting ya teman-teman ya. Kita harus bisa mengatur keuangan atau membagi segala kebutuhan kita berdasarkan pos-pos. Nah, di sini siapa nih yang biasanya tanggal muda serasa kaya raya, tapi di pertengahan bulan atau di akhir bulan, aduh jatuh miskin lagi, miskin lagi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menakar rizki setiap hambanya ya teman-teman. Tinggal kita saja apakah yang kita sudah bersyukur atas segala nikmatnya? Apakah kita sudah bisa mengelolanya dengan baik? Untuk pembuatan budgeting sendiri atau pengelolaan keuangan itu sebenarnya berdasarkan dengan apa yang kita butuhkan ya teman-teman. Dan banyak sekali hal-hal yang mendasarinya. Namun untuk pos-posnya biasanya Bunda Yusuf itu menggunakan 3 pos. Yaitu pos living untuk kebutuhan, pos saving untuk tabungan, dan pos playing untuk keinginan. Namun sebelum itu semua, kalau menurut Bunda Yusuf kita harus tahu tuh, apa sih yang dimaksud dengan budgeting, kemudian kenapa budgeting itu harus kita buat, dan kapan kita harus membuat budgeting, serta di mana kita membuat budgeting. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana kita mengelola budgeting kita. Semua itu sudah Bunda Yusuf rangkum dalam 4W plus 1H ya. 4W yang pertama yaitu what, yang kedua why, yang ketiga when, dan yang keempat where. Ada yang 1H yaitu how. Untuk W yang pertama yaitu what. Apa saja sih pos-pos yang ada dalam budgeting itu? Biasanya Bunda Yusuf itu membuat perincian pengeluaran dulu di bulan kemarin ya teman-teman. Jadi kita tulis semua aja pengeluaran mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita pisah-pisah yang mana yang menjadi kategori living, kategori saving, dan kategori playing. Namun sebelum itu, seperti yang tadi Bunda Yusuf sampaikan ya, jadi kalau kita bikin budgeting itu harus tahu alasan-alasan yang mendasari kita bikin budgeting tersebut. Bisa jadi tidak ada uang di tengah bulan, kemudian banyak pengeluaran mendadak, kaya di awal dan miskin di belakang. Ada juga yang tidak bisa mengatur keuangannya, bingung, sampai-sampai hutangnya mulai dari kecil sampai menumpuk, akhirnya hutangnya banyak. Nah, itu juga alasan termasuk kenapa kita membuat budgeting. Ketika kita berada dalam posisi tersebut, pasti tidak enak sekali rasanya ya. Karena di sini Bunda Yusuf juga pernah loh ada di posisi seperti itu. Aduh, rasanya ini mau ke sana gak enak, mau ke sini gak enak. Dibilang pusing, pusing banget. Kalau udah pusing kayak gini nih ya, biasanya Bunda Yusuf itu bukan larinya ke minum obat loh teman-teman, tapi biasanya malah kepinginnya healing-healing ke gunung, ke pantai seperti itu. Karena emang dasarnya Bunda Yusuf itu si bolang ya katanya. Oke, lanjut lanjut. Oke, setelah 2W yang pertama, sekarang W yang ketiga yaitu when. Di sini teman-teman harus tahu ya, kapan sih waktu yang tepat untuk membuat budgeting.
Untuk membuat budgeting sendiri tidak dibatasi waktu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin sebelum gajian boleh, kalau mau bikinnya setelah gajian pun boleh, asalkan uangnya belum dibagi-bagi ya. Atau bisa jadi sekarang malah sudah ada yang bawa kertas atau buku dan polpen nih untuk membuat budgeting sekarang setelah melihat videonya Bunda Yusuf. Semoga terinspirasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam buat budgeting ya teman-teman. Kalau Bunda Yusuf sendiri biasanya membuat budgeting itu di akhir bulan. Kira-kira tanggal 25-an. Tanggal 25 itu adalah waktu yang tepat nih buat Bunda Yusuf. Kenapa harus tanggal 25? Karena ada jeda ya teman-teman di antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 atau waktunya gajian itu. Nah, kebetulan nih Pak suami dan Bunda Yusuf sendiri yang dari kantor itu gajiannya tanggal 1. Jadi enak kalau bikinnya di tanggal 25, 26 itu. Kenapa? Karena sambil menunggu tanggal 1 biasanya ada inspirasi-inspirasi, "Oh iya, aku bulan depan mau ini, bulan depan mau itu." Nah, itu ada teman-teman ya. Jadi ketika tanggal 1 tiba, kita itu sudah ada remnya ya teman-teman. Budgeting itu sebagai rem kita. Mau beli ini, mau beli itu, mau beli itu. Ah, sesuai nggak ya sama budgetnya? Sesuai nggak ya? Lihat catatan dulu deh. Nah, siapa nih kalau waktunya gajian tiba, tiba-tiba mau borong ini, mau borong itu. Hayo, siapa nih? Ada juga loh yang biasanya beralasan ini kan self reward. Boleh, boleh self reward asalkan disesuaikan dengan budget yang ada ya. Kenapa harus dievaluasi? Karena nanti kalau kita tidak ada evaluasi, kita bisa melakukan kesalahan yang sama di bulan berikutnya. Itu pentingnya catatan. Bagaimana menurut teman-teman, penting nggak catatan itu? Komen ya. Udah tunggu komen kalian. Oke, next yaitu H. How? Bagaimana nih cara membuat budgeting itu? Yang tadi kan Bunda Yusuf sudah menyampaikan bahwasannya Bunda Yusuf biasanya menggunakan 3 pos, yaitu pos living untuk kebutuhan, pos saving untuk tabungan, dan pos playing untuk keinginan. Tergantung kebutuhan kalian juga ya, dan tergantung juga kalian punya hutang nggak. Kalau punya hutang, jelas nanti pembagiannya berbeda dengan yang tidak mempunyai hutang. Biasanya ada yang menggunakan pos living 70, pos saving 30, pos playingnya 20, atau 50 untuk pos living, pos savingnya 25, pos playingnya 25. Atau ada juga yang pos livingnya 60, pos savingnya 30, dan pos playingnya 10. Kenapa sih harus diatur seperti itu? Kalau menurut Bunda Yusuf ya, itu memang sangat penting sekali. Karena berapapun kebutuhan kita, berapapun keinginan kita, tetap kita harus bisa menabung ya teman-teman. Kenapa? Karena ada kalanya kita itu membutuhkan dana darurat, dana pendidikan anak. Jangan sampai nih ketika kita butuh
dananya nggak ada. Aduh, pasti itu membuka lubang-lubang hutang lagi. Itu tadi 4W dan 1H yang mendasari Bunda Yusuf dalam pembuatan budgeting setiap bulannya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar Bunda Yusuf lebih semangat lagi belajarnya dan lebih semangat lagi untuk upload video tentunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.